kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktik pembelajaran yang telah saya lakukan melalui aplikasi Google Classroom di Madrasah Aliyah Negeri Demak, khususnya di kelas 11 MIPA 1. Nah, jika pada pembelajaran sebelumnya materi yang saya bawakan adalah materi analisis kaidah serta struktur teks ceramah. Nah, pada pembelajaran ketiga kali ini materi yang akan saya ajarkan yaitu materi penyusunan teks ceramah. Nah, dalam pembelajaran kali ini, siswa nantinya mendapat tugas untuk menyusun teks ceramah. Untuk dapat menyelesaikan tugas, tentunya saya memberikan seperangkat pembelajaran yang disertai dengan pengetahuan agar peserta didik dapat menyelesaikan tugas. Untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan berikut. Nah, pada pertemuan ketiga ini, proses pembelajaran saya buka dengan mengucapkan salam. Kemudian bertanya kabar kepada teman-teman 11 MIPA 1. Dilanjutkan dengan berdoa, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, agar dapat mengikuti pembelajaran dengan nikmat, terutama pada pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian saya memaparkan bahwa pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai ceramah, struktur, kaidah, serta analisisnya. Nah, kali ini topik pembahasan kita adalah cara menyusun teks ceramah. Terkadang ceramah disampaikan sesuai dengan keadaan atau isu terkini, atau boleh jadi ceramah disampaikan berkaitan dengan peristiwa yang sedang diperingati. Jadi melalui teks ceramah atau ceramah yang dibawakan, kita atau audiens dapat mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Nah, untuk memancing keaktifan siswa dalam pembelajaran kali ini, saya meminta siswa untuk memberikan pendapatnya mengenai kira-kira apa sih tema yang tepat yang dapat dijadikan untuk penyusunan teks ceramah kali ini. Saya membebaskan teman-teman di kelas 11 MIPA 1 untuk menyampaikan pendapat apapun mengenai tema teks ceramah. Di sini terdapat 17 tanggapan dari mulai pentingnya menjaga kesehatan, pentingnya menjaga kebersihan, mensyukuri adanya pandemi, K-Pops dalam penolakan RUU, dampak pilkada di tengah pandemi COVID-19, meningkatkan motivasi belajar pada diri sendiri di masa pandemi, hari santri, dan waspada terhadap La Nina. Bahkan ada beberapa siswa yang menanggapi untuk tema mengenai Omnibus Law yang sedang banyak dibicarakan. Meskipun respon yang diberikan tidak sebanyak pada pertemuan yang kedua, setidaknya di sini terdapat interaksi antara pendidik dan peserta didik. Kemudian saya memberikan link presensi untuk mengontrol atau mengecek kehadiran peserta didik pada pertemuan kali ini. Selanjutnya saya menyampaikan materi. Pada pertemuan ini, materi yang saya sampaikan sudah saya unggah di YouTube, sehingga saya hanya memberikan link agar mempermudah kerja siswa. Siswa hanya perlu mengklik, kemudian dapat mendengarkan materi yang saya berikan. Assalamualaikum teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan membicarakan mengenai hal-hal yang patut kita perhatikan dalam penyusunan teks ceramah. Dalam penyusunan teks ceramah ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu menentukan topik.
Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, menyusun kerangka. Dan yang keempat, mengembangkan kerangka menjadi teks ceramah yang utuh. Untuk itu, agar lebih jelas, mari kita ulas satu persatu. Nah, yang pertama ada penentuan topik. Nah, topik adalah pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam teks ceramah. Nah, teks ceramah biasanya dibawakan sesuai dengan momen atau peristiwa yang sedang dibicarakan banyak orang. Seperti pada saat ini pandemi COVID. Nah, banyak sekali ceramah-ceramah yang dibawakan dengan tema kesehatan, pentingnya budaya hidup sehat, menjaga jarak, dan yang lain. Atau boleh jadi ceramah itu dibawakan dengan tema peristiwa apa yang sedang kita peringati, misalnya Sumpah Pemuda, Isra Mi'raj, dan yang lainnya. Nah, secara garis besar, biasanya ceramah itu dibawakan dengan tema kenakalan remaja, permasalahan kebudayaan, isu budaya, politik, pendidikan, dan yang lain. Masuk pada poin yang kedua, yaitu menentukan tujuan. Menentukan tujuan. Tujuan di sini adalah maksud atau arah dari ceramah yang akan kita sampaikan. Dalam ceramah terdapat dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dibagi menjadi tiga, yaitu tujuan untuk memberitahukan atau informatif, tujuan untuk mempengaruhi atau persuasif, dan tujuan untuk menghibur atau rekreatif. Misalnya, pada ceramah mengenai budaya hidup sehat. Nah, tujuan ceramah tersebut boleh jadi informatif atau persuasif. Dikatakan informatif karena di situ kita mendapat informasi bahwa untuk hidup sehat itu memiliki banyak sekali manfaat. Dan dapat pula dikatakan sebagai persuasif karena di situ terdapat suatu dorongan atau pengaruh yang membuat kita untuk melakukan hidup sehat. Nah, masuk pada nomor 3, poin yang ketiga, yaitu menentukan kerangka. Menentukan kerangka dapat dimulai dari menentukan tema berdasarkan topik dan menuliskan pokok-pokok isi dari topik. Kemudian mengembangkan pokok-pokok isi menjadi suatu paragraf. Nah, yang harus kita perhatikan dalam menuliskan pokok-pokok menjadi suatu paragraf yaitu kita harus menyertakan fakta, sehingga isi dalam ceramah yang akan kita sampaikan dapat kita pertanggungjawabkan. Nah, poin yang keempat yaitu menyusun kerangka ceramah secara utuh. Setelah kita menyusun paragraf dari topik-topik atau pokok-pokok yang telah ditentukan, kita merangkai dari paragraf-paragraf tersebut menjadi satu kesatuan teks ceramah, yaitu dengan mempertimbangkan isi, pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, selanjutnya perlulah kita untuk meninjau kembali barangkali terdapat kekeliruan, penulisan yang salah, kesalahan dalam ejaan, dan sejenisnya. Itu tadi penjelasan mengenai hal-hal yang harus kita perhatikan dalam penyusunan teks ceramah. Sebagai bahan pertimbangan saya, apakah pembelajaran yang saya lakukan sudah berhasil atau belum, sekaligus untuk mengukur sampai di mana pemahaman siswa, saya memberikan tugas penyusunan teks ceramah. Di sini saya hanya memberikan arahan bahwa dikerjakan dengan sebaik-baiknya, karena tugas ini akan diambil sebagai nilai praktik dalam pembelajaran teks ceramah. Di sini saya sudah menentukan tema untuk ceramah teks ceramah yang akan disusun oleh peserta didik di kelas 11 MIPA 1. Tema yang saya tentukan ada 2.
Nantinya peserta didik saya bebaskan untuk memilih antara pilihan 1 atau pilihan 2. Dua pilihan tersebut adalah yang pertama bertemakan kesehatan dunia yang pada saat ini menjurus pada pandemi COVID-19. Dan tema yang kedua yaitu tema politik yang saat ini sedang banyak dibicarakan, yaitu Omnibus Law. Di sini saya juga menekankan bahwa dalam penyusunan teks cerpen perlulah kita memperhatikan unsur, struktur, dan kaidah kebahasaannya, agar nantinya teks ceramah yang dihasilkan merupakan suatu teks yang utuh dengan unsur, struktur, dan kaidah yang telah ditentukan. Setelah pemberian tugas, kemudian saya menyimpulkan dan saya tutup dengan salam. Di sini sudah terdapat beberapa yang mengumpulkan. Teman-teman, itu tadi pembelajaran daring yang telah saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.